dalam kehidupan sehari-hari itu, emang kita perlu banget gitu kita tahu Steven orang atau kita memperdalami Steven kita? Ya, jadi ini bagus juga kalau untuk pasangan ya Bang ya? Iya. Jadi kita nggak lelah juga ya Bang ya? Nggak lelah, karena kita ini maunya apa sih? Padahal sebenarnya sih gampang, tes aja Steven. Pasti kalau kita sudah mengetahui, insya Allah maunya dia kita ketahui. Dia mengawal lah, itu mengawal keuangan, dia mengawal sistem, itu lebih tepat. Jadi kita bisa menggunakan Steven untuk mendeteksi ataupun menentukan di mana bagian-bagian awal. Assalamualaikum, saya Lydia dari Lunar Academy. Hari ini kita ketemu lagi dengan sahabat saya, narasumber yang sangat oke banget nih. Kalau kita semua teman-teman ya manggilnya Abang, Bang Satria karena dia berasal dari Medan. Hai Bang Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kapan datang ke Jakarta Bang? Udah berapa hari ya? Udah berapa hari deh baru nongol sekarang nih. Sibuk banget ini. Kalau nggak salah lagi ada kegiatan ke daerah-daerah ya? Iya. Oh, oke. Lagi banyak inilah koordinasi. Oh, oke. Kayaknya mau jadi pejabat kayaknya sih. Amin kita doain ya bareng ya. Oke. Saya kenal Bang Satria ini di suatu kelas pelatihan bisnis dan juga di komunitas yang isinya para pengusaha. Dan beliau ini sangat terkenal banget sebagai narasumber atau guru tanda kutip yang bisa ngajarin kita mengenai kepribadian orang-orang. Nggak tahu pakai sistem apa Bang? Pakai Steven. Iya. Kalau nggak salah pakai sidik jari ya Bang ya? Sidik jari ya, tes sidik jari. Tes sidik jari, jadi Iya. kalau dari kita ada mesinnya tuh kalau nggak salah ya Bang ya, itu kita masukin ke sini ke sidik mesinnya. jarinya di scan. Di scan. Scan sidik jari. Nanti ketahuan kita tuh tipe Steven-nya apa, bener nggak Bang? Tepatnya mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Iya. Kalau udah tua gitu pasti perlu nggak mesin kecerdasan? Kayaknya udah agak lemot juga kita. Iya, artinya mesin kecerdasan itu bukan hanya mengukur kecerdasan, tapi fungsi utama dari otak kita yang dominan dalam sehari-hari, baik itu dalam kecerdasan ataupun dalam lebih tepatnya personality. Oh, personality. Oke. Sebelum kita masuk ke ranah Steven ya, mengenai Steven itu apa, saya juga mau tanya Bang, dalam kehidupan sehari-hari itu, emang kita perlu banget gitu kita tahu Steven orang atau kita memperdalami Steven kita? Iya, itu sangat penting ya, terutama bagaimana kita bisa ingin diperlakukan dan juga memperlakukan orang. Oh, oke. Berarti ini bisa dipakai untuk keluarga dong, Bang? Ya jelas, dari mulai bagaimana memperlakukan anak, pasangan, kemudian orang tua, itu sangat sangat berpengaruh ya. Karena anak kita mungkin ada beberapa orang. Tidak semuanya dibawakan dengan cara yang sama. Oh, bisa juga nggak Bang? Kalau kita nargetin misalnya anak-anak muda yang ada jomblo itu, nargetin orang, kita lihat Steven-nya dulu Bang. Iya, itu sangat-sangat dianjurkan gitu. Supaya nanti di belakang hari barangkali bukannya, kalau jodoh itu memang udah pasti bertemu lah ya. Jodoh pasti bertemu. Tapi ketika kita lebih mengetahui karakter ataupun personality dari calon, itu akan lebih bisa nanti ke depannya memperlakukan seperti apa. Syukur-syukur calon itu dengan skor yang baik begitu, dengan skor yang bagus. Karena di situ ada skor-skor dari mulai 0 sampai dengan 4, dari yang mulai rendah sampai tinggi. Jadi kayak ujian Bang. Iya, skor itu menentukan bagaimana kondisi nanti ketika sudah menjalani sebagai pasangan suami istri. Kalau udah telanjur Bang? Telanjur berarti kan kita harus memahami, lebih harus lagi. Ketika kita sudah memahami pasangan yang tadinya mungkin 0, itu bisa kita buat bervariasi berlakuannya atau sama-sama memahami sehingga tidak stagnan pada satu posisi atau pada satu kondisi. Gitu. Jadi Bang, sebenarnya mesin kecerdasan Steven ini ada apa aja yang Abang tahu dan Abang kuasai itu seperti apa, bisa dijelaskan mungkin? Iya, jadi kalau mengingatnya tuh gampang ya. Gimana? Pakai jari? Pakai jari. Karena tadi kita ada scan sidik jari, jadi mengingatnya gampang. Itu kita ada otak di belahan otak kita itu kan ada otak kanan, otak kiri. Pandangnya dari mana Bang? Dari belakang? Dari kalau kanan berarti otak kanan. Kalau dari sini kanan, otak sesuai dengan tangan kita. Dari posisi tangan berarti otak kanan kita sebelah sini, otak kiri sebelah sini, terus otak atas, otak bawah, sama otak tengah.
Begitu ya. Jadi kalau dalam pembagian Stephen itu otak tengah tuh di tengah ini, jari tengah. Muka nggak ada ya? Dia di otak kan di sini nih posisinya. Maka otak tengah kita itu di sini namanya insting. Walaupun Stephen itu kan daripada sensing ya, itu S, simbolnya itu jempol. Di tangan kanan ini dari sini dari kanan itu sensing. Sensing banget nih, emang sensing itu emang oke. Oke banget. Dia itu memorinya kuat sama rajin, makanya dia jempol. Jempol. Berbahagia anak-anak yang sensing ya. Oke, kemudian telunjuk itu thinking. Ini tukang merintah-merintah nih. Ini jadi dia mandiri. Sama apa dia nalar, jadi pakai nalar. Makanya ini dua ini otak kiri, sensing sama thinking itu otak kiri, ST kan. Jadi Steve itu S-nya sensing, T-nya thinking. Nah itu otak kiri dua-duanya sebelah sini ya. Sensing itu kiri bawah, thinking kiri atas. Kayak gitu. Kemudian harusnya kan ST intuiting kan, tapi karena dia ada otak tengah jadi insting dulu nih. Harusnya gini, jangan gini ya. Makanya insting itu orangnya spontanitas, kemudian dia rela berkorban dan mengalir. Tapi dia juga itu karena spontanitas, kadang kalau religius dia begini, tapi kalau dia lagi galak dia begini. Bisa gila gitu juga ya? Bisa galak banget tuh kalau insting. Makanya dia kotak tengah tuh insting di tengah ya. Kemudian dua lagi tuh sebelah kanan yaitu intuiting, jadi manis. Memang manis orang intuiting. Seperti saya ini intuiting. Dia melaut menggarami dirinya sendiri. Iya, intuiting kanan atas, kemudian yang terakhir feeling. Tapi kalau intuiting nggak bisa tegak, Bang. Nggak bisa. Dia manis aja, dia manis kan. Kemudian feeling itu berteman. Paling kecil. Paling enak tapi berteman dia. Begitu. Makanya dia berteman. Feeling itu orang yang sangat menghormati pertemanan. Sama dia tuh lebih kepada perasaan. Lebih bela-belain teman apa bukan? Iya sangat belain teman. Dibandingin keluarganya, dibandingin pasangannya. Terkadang begitu. Jadi makanya gampang mengingatnya sensing, thinking, kemudian insting otak tengah, intuiting dan feeling. Jadi Stephen. Oh begitu. Masing-masing pasti punya kelemahan dan juga punya kekurangannya juga. Iya pasti. Setiap manusia itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi keunggulan, ada sisi kelemahan. Kalau nggak salah kan Stephen itu sidik jari yang kita bawa dari lahir itu nggak akan pernah berubah ya Bang? Iya betul. Itu berapa persennya Bang? Kalau dari penelitian Stephen itu akurasinya sampai 98%. Artinya ketika dia dicek sidik jarinya oleh alat scan, kemudian diformulasikan dengan cara kerja otak, maka hasilnya 90% itu mendekati dari yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Tapi kadang ada orang yang bukan yang sebenarnya, yang kelihatannya. Karena Stephen ini kan dia tuh bawaan ya. Sementara ada lagi yang namanya lingkungan, faktor lingkungan. Oke. Itu juga sangat mempengaruhi. 80% itu dari lingkungan justru. Ketika 20%-nya dari Stephen. Dari bawaan. Bawaan lahir. Dari bawaan lahir yang sudah personality dari mulai dilahirkan, diciptakan Allah itu 20%. Sementara 80% itu adalah lingkungan. Perlakuan orang tua, perlakuan daripada guru, perlakuan daripada teman-teman itu mempengaruhi 80% dalam kehidupan. Makanya ketika kita menemukan Stephen, maka kita menyesuaikan perlakuannya. Jadi kitanya nih yang orang tua, kemudian lingkungan itu menyesuaikan kan dari lahir kan sudah 20%. Ketika 20% ini tidak disesuaikan dengan yang diinginkan, maka dia tidak 20%-nya tidak akan menonjol, tidak akan muncul. Justru yang muncul adalah 60%-nya. Perlakuan orang tua. Sementara orang tuanya kan mesin kejelasan beda. Jadi orang kan kecenderungannya kalau dia nggak mengetahui mesin kejelasan yang akan diperlakukan, dia pasti cenderungkan terhadap diri dia mengukurnya. Bukan terhadap orang lain. Makanya kan dia harusnya memperlakukan orang lain itu sesuai dengan mesin kecerdasannya. Tetapi karena kan kecerdasan orang yang dihadapi. Tapi karena dia nggak mengetahui, dia pakai sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal itu orang barangkali bertentangan ya. Dengan apa yang sebenarnya capek deh. Makanya 80% inilah yang harus kita temukan, harus kita berlakukan. Setelah menemukan 20%, maka
berapa persen ini kita perlakukan terhadap anak ini ataupun orang tersebut gitu. Oh, oke. Jadi ini bagus juga kalau untuk pasangan ya Bang ya? Iya. Jadi kita nggak lelah juga ya Bang? Nggak lelah, karena kita ini maunya apa sih? Padahal sebenarnya sih gampang, tes aja Steven. Pasti kalau kita sudah mengetahui, insya Allah maunya dia kita ketahui. Oh, oke. Bedanya gitu. ini Stevie dengan mesin kecerdasan cara-cara lain tuh apa? Iya, memang kalau beberapa hal yang kita dapatin ya, Steven ini kan karena dia melalui tes kondisi sidik jari, maka dia cenderungnya adalah tetap. Jadi mau dalam kondisi mood, tidak mood, capek, tidak capek, bahagia, tidak bahagia itu tetap. Karena sidik jari yang dites. Iya, tapi kalau paper test kadang kan tergantung kondisi. Kalau lagi capek dengan lagi seger, mungkin jawabannya akan beda. Lagi mood dengan lagi nggak mood akan berbeda jawabannya. Atau lagi marah atau lagi senang pasti berbeda jawabannya. Baik gitu. Bang. Kalau gambaran secara umum orang-orang dengan 5 mesin kecerdasan ini apa aja Bang? Misalnya sensing. Iya. Umumnya dia sifatnya gimana dan sebaiknya orang menghadapi dia gimana? Iya, gini ya. Jadi memang ini sangat banyak ya. Tapi ada beberapa kata kunci yang memang menjadi ciri khas dari mesin kecerdasan. Kalau sensing itu kan orangnya mengingat, jadi ingatannya sangat kuat, memori ya sangat kuat. Mungkin dia akan mengingat tuh kejadian-kejadian yang yang dari dia kecil sampai dia mungkin nanti dewasa sampai di beberapa saat dia akan ingat. Makanya kalau dalam kecenderungannya mencari pasangan, orang sensing ini dia suka memori. Mungkin kecil suka sama seseorang, masa-masa suatu saat dia senang sama seseorang, jadi memorinya itu akan terulang gitu. Bisa jadi dia akan menemukan dengan mungkin cinta pertamanya dulu. Memori, dia memori. Kemudian dia juga ototnya kuat. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Ya, artinya dia bukan ototnya itu artinya myelin ya. Semakin dia bergerak akan semakin sehat justru orang sensing ini. Gitu. Dia memang istilahnya kalau dalam mata pencaharian atau pekerjaan itu orang lapangan. Muli kali Bang. Orang lapangan yang memang dia tuh harus nggak betah duduk di meja gitu. Tukang jalan gitu. Ketemu orang kan gitu kan dia menghasilkan uang ketika ketemu orang. Dia nggak cukup dengan di. Apa hubungannya dengan otot Bang menghasilkan uang? Artinya dia kan begitu dia bergerak, dia ketemu orang, dia sehat, dia bisa deal-dealan begitu. Rajin lah, rajin kesana kemari itu orang sensing. Oke. Kemudian dia lebih rajin lah ya, rajin. Jadi mengingat, otot dan rajin. Itu 3 kata kunci untuk orang Steven. Otot dan rajin. Iya, mengingat, ototnya. Jadi kalau orang yang memori, otot dan rajin. Iya, itu 3 kata kunci untuk Steven. Jadi kalau misalnya untuk sensing. Misalnya saya intuiting, terus saya menghadapi karyawan atau pasangan atau siapa aja yang sensing, berarti saya harus pakai kelebihannya dia. Iya, begitu. Jadi karena dia rajin, karena dia ototnya kuat dan memorinya disuruh banyak kerja, lembur. Dan memang pakai memori. Jadi artinya orang-orang yang berkutat dengan angka-angka. Dengan sesuatu yang sifatnya real lah di depan mata begitu. Kalau thinking dia lebih pada nalar dan mandiri. Nalar, tulang juga orang thinking. Tulang besar gitu. Menalar, tulang dan mandiri. Dia kalau tadi kan otot tuh orang sensing. Kalau dia tulang, dia lebih kepada daya tahan. Daya tahan orang thinking tuh luar biasa. Kemudian nalar dan juga mandiri. Dan lebih cenderung dia tuh saklek, cerdas. Jadi logika itu orang thinking. Makanya orang thinking ini di manajerial sangat kuat. Dia nggak pakai perasaan. Gitu. Pecat aja gitu. Ada nggak ya teman kita yang gitu? Ada. Gitu. Itu orang sensing, thinking, insting. Insting itu dia lebih kepada rela berkorban sama mengalir. Rela berkorban. Jadi kalau misalnya kalian punya pacar, ya pasangan yang insting, rela berkorban. Jadi ya di apa itu Bang disiksa. dia lebih banyak kepada bagaimana orang bahagia. Karena dia juga pingin dilakukan seperti itu oleh orang lain. Dia pinginnya bahagia juga, orang berkorban juga buat dia. Gitu. Jadi begitu makanya orang insting ini ya kadang kalau punya penghasilan itu lebih mendulukan orang lain.
daripada dirinya. Oh gitu. Jadi kalau kita punya pasangan, teman atau apa yang insting ya bikin dia bahagia, nyenengin dia gitu ya. Maka dia akan menurut sama kita gitu. Kenapa? Maka mereka akan menurut sama kita, nurut. Iya, dia sangat-sangat akan respon dengan orang-orang yang membuat dia bahagia. Nah begitu. Ya ajak nonton, ajak jalan-jalan. Kadang dia nggak peduli punya duit atau nggak punya duit, punya harta nggak punya harta, yang penting dia bahagia aja begitu. Oh iya. Bukan dia mereka suka traveling ya kalau nggak salah ya. Kalau insting itu lebih senang ketemu banyak orang. Sama feeling dong itu dia. Kalau feeling kan dia lebih kepada mungkin selektif ya, orang-orang selektif yang lebih dekat dengan perasaannya. Kalau orang insting siapa aja. Oh, gitu. Nanti satu lagi intuiting. Intuiting, kalau intuiting itu dia banyak mengarang dan juga banyak perubahan. Kayak yang lagi ngomong gitu kan. Banyak ngarang. Iya, artinya kalau ada orang-orang yang kata-katanya lebih lebay, romantis, itu bisa masuk ke orang intuiting yang ya dia lebih banyak memberikan apa ya, kata-kata yang menyemangati orang begitu. Oh, cocoknya penulis buku. Penulis buku, penyair gitu ya. Menciptakan lagu-lagu, mencipta lagunya ya. Mencipta lagu, gitu kata-kata puitis, kata-kata romantis. Jadi karya-karya dia itu sutradara, termasuk tuh orang intuitif. Oh, berarti kalau kita punya pasangan atau kita punya target calon yang intuiting, sering-sering kirim puisi, ya kan? Kasih bunga gitu. Buat surprise, karena orang intuiting ini senang perubahan, nggak sesuatu tuh yang monoton tuh dia nggak suka. Saking perubahan belum selesai udah berubah lagi. Iya, kadang nggak selesai, intuiting berubah lagi. Nah itu orang intuiting. Banyak yang ngeselin tuh kayak gitu tuh. Beberapa teman saya yang pasangannya intuiting pada sampai mengeluh karena ide satu belum dikerjain, dia punya ide lain gitu nggak? Terlalu banyak idenya, gitu, melangit. Tapi sebenarnya itu bisa dijalanin nggak sih sebenarnya Bang? Makanya perlu ada tim. Kalau hanya pada sendiri itu kita kan nggak cukup ya, apalagi orang intuiting yang begitu banyak ide, kalau nggak ada yang melakukannya itu ya terbang begitu aja intinya, nggak terlaksana. Dan itu mungkin kalau kita punya tim, ada orang insting, ada orang thinking, ada orang sensing, itu bisa melakukan ide-ide dari orang intuiting. Gitu. Dan terakhir orang feeling ya, orang feeling itu yang sangat merasa. Baperan dong. Baper banget. Baper banget ya. Di rumah saya ada dua feeling. Dilus-lus gitu ya, dilebay-lebay gitu ya. Dia lebih banyak pingin didengar, pingin dimengerti. Kalau dicuekin gimana Bang? Dicuekin dia ya nanti akan ngambek gitu ya. Ngambeknya bisa berhari-hari kalau dicuekin. Gitu ya? Itu orang feeling itu sama. Tapi dia orang pemimpin yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena dia ingin sangat mengerti perasaan banyak orang. Maka dia sangat jadi pemimpin. Tapi banyak teman saya yang feeling juga dan beberapa saudara-saudara yang feeling nggak berkembang itu, Bang, maksudnya kenapa tuh dia? Ya barangkali memang tidak, kan jadi feeling ini api ya. Karena dia satu saja berapi-api, tapi bisa jadi begitu dia menemukan sesuatu yang dia rasa itu mentok, dia itu down dan itu lama bangkitnya. Gitu. Makanya ada kalau apinya dijadikan api biru ini kan walaupun dia kecil tapi dia membakar dengan sangat panas ya. Panas banget itu. Maka dibiruin apinya. Jadi jangan terlalu lebay gitu ya. Jangan gampang tersinggung. Nah, itu mesti diasah juga di orang feeling. Ketika dia sudah, karena dia empatinya ini yang luar biasa sebenarnya. Empati pada banyak orang. Gitu. Itu. Beda dengan insting tadi. Kalau insting kan dia spontanitas. Semua. Kalau feeling dia kan lebih mendalam perasaannya itu. Berarti dia sebenarnya kalau orang feeling itu kalau dia mencintai seseorang juga katanya mendalam. Mendalam. Kalau sakit juga jatuhnya mendalam. Gitu. Move on-nya juga lama. Gitu. Begitu. Oke, jadi buat teman-teman yang punya anak feeling atau mungkin pasangan feeling, coba jangan sampai mereka down atau mereka baperan. Paling bagus siapa dilus terus ya? Iya, dilus terus sambil dikasih motivasi terus supaya dia insya Allah dia bisa jadi pemimpin yang kuat, yang tangguh. Oke. Wah, seru banget ya? Seru kalau kita memahami Stevie sangat seru. Saya di rumah itu berenam itu. Gak ada yang sama? Nggak ada yang dua, jadi 6 itu 4 mesin ya. Ada thinking, ada sensing 2 orang, ada thinking 1 orang,
ada intuiting satu orang, feeling dua orang. Jadi kami yang nggak ada insting di rumah. Oh, nggak ada insting ya. Jadi itu seru. Jadi itu seru bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu berbeda sesuai dengan kecerdasannya. Oke. Satu lagi nih Bang. Kalau kita masih muda nih Bang, yang sedang mencari jodoh, kan kita nggak bisa nanya, kamu ya Steve ini apaan? Kan juga bingung Steve ini apaan kayak gitu. Gimana tuh Bang menghadapi orang? Anggaplah misalnya saya sensing nih Bang, ketemu orang yang kayaknya oke banget nih, menyenangkan hati gitu. Gimana caranya saya bisa menarik perhatian dia atau dia bisa menjadi jodoh saya? Iya, kadang gini ya, kadang seseorang itu, ini yang banyak terjadi random lah ya, random yang terjadi, sangat bucin terhadap orang yang menaklukkan dia. Bucin itu apa sih? Udah cinta gitu. Iya. Istilah anak kan bucin. Okay. Jadi baik laki atau perempuan, terkadang seorang lelaki yang bucin terhadap istri yang atau perempuan yang menaklukkannya itu bisa terjadi. Sehingga ketika kita nggak tahu, oh ternyata istri saya menaklukkan saya, itu bisa terjadi ketika dia. Nah makanya kalau kita nggak tahu ya memang tes TV. Tes TV kamu tes TV dulu. Enggak juga kali Bang. Karena memang nggak bisa ditebak-tebak, nggak bisa kayak dukun gitu. Memang ya berupaya bagaimana bisa sama-sama. Kalau udah kenal lama gitu Bang, bisa ketahuan Bang? Nggak bisa, karena memang tergantung tadi. Kan ada lingkungan. Kalau dia perlakuan di rumah seperti apa, terus juga membentuk karakter dia yang muncul di permukaan. Karena Steven ini nanti akan sangat dominan pada hal-hal yang tidak dilihat di permukaan. Gitu. Permukaan itu kan kalau dia ketemu dengan orang tua ataupun orang yang memang tepat memperlakukan dia ketika dia masa kecil, itu terbentuklah sudah mesin kecerdasannya. Tapi kalau dia nggak ketemu dengan orang tuanya atau lingkungannya yang seperti itu, dia akan cenderung dibentuk oleh orang yang punya pembentuk tadi, cara-cara dia diperlakukan gitu. I see. Nah, tapi Bang nih, kenapa di suatu rumah tangga gitu Bang, yang sering sekali bertengkar kayak gitu, diperlukan juga Steven ini Bang? Iya, jadi memang terutama pada pasangan suami yang ditaklukkan istri. Apa tuh ditaklukkan? Maksudnya kayak main jadi di Steven ini ya, yang tadi yang 5 itu cara menulisnya gampang. Sensing. Kalau kita tadi kan ini sensing ya, sensing akan mendukung thinking. Jadi dia berdekatan itu mendukung. Jadi jempol kan di sampingnya telunjuk. Jadi sensing mendukung thinking. Thinking mendukung insting. Insting mendukung intuiting. Intuiting mendukung feeling. Feeling mendukung sensing. Nah, ini mendukung ya. Kalau dia loncat satu, maka sensing menaklukkan insting. Sensing menaklukkan insting. Thinking menaklukkan intuiting. Insting menaklukkan feeling. Intuiting menaklukkan sensing. Baru feeling menaklukkan thinking. Gitu. Jadi dari sini aja, makanya kita perlu mengetahui ini. Kalau menaklukkan itu maksudnya lebih hebat gitu ya Bang? Artinya secara DNA ketemu aja, itu ketahuan tuh. Kita semacam inferior. Gitu. Kayaknya inferior dengan orang ini gitu. Kalaupun kita mau ngomong, kayaknya kalau dia ngomong kita gelagapan atau kita ikut aja apa yang dia omongi. Itu secara DNA akan kelihatan di situ. Makanya di bucin tadi itu, kalau misalnya seorang laki-laki sensing ketemu dengan perempuan intuiting, dia akan bucin nih laki-laki ini terhadap perempuan. Karena si perempuannya menaklukkan yang sensing. Sementara dia nggak ada perasaan kadang sama yang ditaklukkan itu. Gitu. Tapi dianya udah bucin banget. Bucin banget. Nah gitu. Nanti nggak? Nanti kita bisa ngadain kelasnya kali Bang ya? Iya, saya pikir. Kelas latihannya ya. Mahal kali ya Bang ya. Jadi dulu akan ngadain barangkali buat teman-teman yang pada mau nyari jodoh juga gitu, perlu juga ikutan kayak gini supaya kita nggak lelah ya Bang ya? Benar, itu sangat. Kalaupun misalnya kita sudah sudah sampai pada jenjang yang akan serius, akan menikah, kita tes TV, kita bisa mengantisipasi. Nah, karena kan hal-hal yang tadi bucin ataupun orang yang nggak peduli itu akan bisa diantisipasi. Seorang perempuan thinking, dia tidak akan peduli dengan seorang laki-laki intuiting. Karena dia menaklukkan. Iya, makanya karena dia mengetahui, ternyata calon suami saya intuiting, saya thinking. Kalau gitu kita akan
cari kesepakatan ini. Ada cara-caranya. Oh, ada cara-caranya. Misalnya nih kalau mau berangkat cium tangan, itu salah satu yang untuk merendahkan egonya perempuan thinking terhadap laki-laki intuitif. Apakah demikian juga yang Anda alami? Intuitif dan thinking. Ya, jadi itulah rahasia-rahasia yang harus kita bongkar kan begitu kan. Bagaimana cara-cara supaya agak ya nggak terlalu sering bertengkar lah. Oh, gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi spontanitas. Tapi bukan juga sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Itu bisa kita minimalisir. Oke. Begitu. Nanti ada mungkin dijarangkan pertemuan, mungkin ya tadi bagaimana cara. Apalagi misalnya nih seorang perempuan intuitif punya penghasilan tinggi, laki-lakinya sensing, tapi nggak punya jadi rendah, itu akan lebih lebih tekan lagi Bang ya. Lebih ribut lagi nanti. Makanya salah satu yang hal seperti itu bisa kita deteksi di awal dan bisa kita cari antisipasinya. Oke. Begitu. Bang, aku tuh pasangan aku feeling. Iya. Aku sensi. Iya. Itu berarti dia mendukung ya? Iya, berarti kan bucinnya Abi terhadap Bunda. Bucinnya orang feeling ada Bunda. terhadap orang sensi kan gitu. Oke. Itu juga pastilah mungkin ya ada pertengkaran-pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga. Cuma kalau memang kita, apalagi kita punya dasar agama yang baik, kita akan kembali kepada bahwasanya laki-laki itu imam kita. Itu pasti bisa diredakan di situ. Terus kalau misalnya sensing sama sensing pasangannya, nah, atau feeling sama feeling gimana? Iya, jadi kalau sesama itu kayak temen. Oke. Dia memang kelihatan, enak banget nih pasangan, kemana-mana sama, kompak. Tapi hati-hati, karena temen bisa jadi satu saat akan hilang mood sebagai suami istri. Oh, jadi kalau misalnya feeling sama feeling, nah itu gimana kalau udah terlanjur sama istri, sama feeling atau ya, sensing sama sensing? memang bisa jadi kompak, bisa jadi baperan. Kadang pasangan ini yang paling rawan ini feeling sama feeling, karena dia sangat pakai perasaan. Bisa diem berhari-hari tuh pasangan, gak ada yang memulai. Kalau udah ribut misalnya udah tengkar, masing-masing dia gak ada yang memulai untuk baikan. Astaga, ya. Terus caranya adalah dengan harus ada orang penengah ya mungkin. Bisa pihak ketiga, mungkin orang tua kah atau teman yang bisa menengahi, ya itu. Jadi atau tadi kembali kepada kita kan suami istri. Kesadaran itu ya. Ada yang ngalah lah salah satunya, apakah suaminya, apakah istrinya itu lebih mengambil inisiatif untuk memulai baikan. Berarti kalau misalnya feeling sama feeling itu, berarti sang suami mungkin makomnya harus lebih tinggi kali ya? Ya, secara memang itu ada bicara makom, misalnya nanti ada masalah personality, masalah moralitas, masalah spiritualitas, itu dibahas lagi di stipin. Tingkatan ya. Dari yang personal itu kan sangat dasar personal. Kita bisa naik ke moralitas, ke spiritualitas, itu juga yang paling tinggi. Jadi bisa di situ. Makanya kita memerlukan banyak hal untuk bisa naik makom tadi yang Bunda bilang. Begitu. Perlu usaha juga lah ya. Iya, berusaha, nggak cukup aja pasrah pada personality. Masing-masing bisa menaikkan makomnya dari sisi moralitasnya, kemudian spiritualitasnya itu bisa dinaikkan secara pribadi. Oke. Berarti sebenarnya ini bagus banget Bang, kalau menurut saya ya. Dan untuk pergaulan kita sehari-hari, bukan buat menjudge orang lain, tapi paling tidak kita tidak lelah, ya nggak? Begitu. Karena kita berinteraksi dengan orang, kadang-kadang kita nggak tahu deh kenapa sih orang baperan banget. Ternyata emang bawaannya dia dari lahir, si orang feeling, orang baperan gitu. Supaya nggak baper kan harusnya kita bisa ngalah ya, atau jangan bikin dia tersinggung gitu misalnya. Jadi kita harus tahu itu lebih bagus ya Bang. Iya, jadi bisa lebih banyak kita memahami. Dan mungkin juga kalau untuk anak-anak kita mau melanjutkan sekolah juga bisa Bang. Iya, karena memang jangan sampai misalnya anak yang lebih cenderungnya kepada sosial kita paksa di eksak. Kayak saya nih orang intuiting nih kan memorinya nggak panjang, nggak dalam. Dipaksa untuk sekolah di eksak yang banyak hafalan, yang banyak hitungan. Nggak lulus sekolah dong ya? Ya artinya akan melelahkan dia. Tapi kalau misalnya kita masuk ke jalur tadi kayak misalnya anak-anak intuiting disalurkan ke yang banyak karya-karyanya, sastra misalnya, ataupun ilmu-ilmu yang marketing misalnya, itu akan lebih cepat dia. Istilahnya di karpet merahnya dia akan berjalan. Gitu. Buat para pemirsa ya, perlu juga ya ini diperhatikan sebelum anak-anak kita
melanjutkan ke jenjang kuliah, mungkin dari SD atau dari SMP sudah diikutkan Steven ya Bang ya? Iya, karena memang sidik jari ini biasanya ya umur 2 tahun sudah bisa dirasakan. Jadi makanya kalau dia sudah bisa dideteksi oleh alat scan mesin scan itu sudah bisa dicek masih kecerdasannya. Jadi itu sudah kasar, biasanya 2 tahun sudah bisa. Oh, berarti kita sebagai orang tuanya bisa membentuk dia seperti harusnya dia ya, bakatnya ya Bang? Jangan sampai saya orang tua intuiting. Yang melambung-lambung. Saya pengen anak saya beasiswa ke luar negeri, ke Eropa. Tapi ternyata anak saya itu sensing dan feeling. Yang lebih senang di rumah. Rasanya senang di rumah Bang? Iya, artinya nggak mau jauh-jauh gitu loh dari. Yang penting kan ngumpul, nggak terlalu ya keilmuannya nggak terlalu dia kejar sampai kemana-mana gitu ya. Dia lebih ya saya kan nggak bisa maksain. Apalagi anak feeling lebih senang dia elus-elus di rumah. Nggak senang dia jauh dari keluarga. Saya paksain supaya orang intuiting harus sekolah ke luar negeri, harus beasiswa atau soal apa. Itu jadinya anaknya nanti kasihan gitu. Nah, seperti itu bisa. Oke. Yeah. Oke, sebelum kita closing Bang. Pesan Abang buat nih, terutama buat para pengusaha nih Bang. Ada nggak pengaruhnya Steven? Buat teman-teman para pengusaha, silakan. Iya, sangat ya. Jadi penempatan orang itu sangat dipengaruhi oleh personalitinya. Misalnya tadi orang-orang yang sebenarnya harusnya memang dia di lapangan, kita tempatkan dia di belakang meja, itu nanti dia nggak akan betah. Atau sebaliknya, orang-orang yang lebih tepatnya dia dalam hitung-hitungan, kita suruh ketemu banyak orang atau marketing. Mungkin nggak closing karena dia ya kalau nggak mau nggak usah. Ada juga seperti orang seperti itu kan gitu. Tapi sementara dia lebih tepat dia mengurusi tadi angka-angka, dia mengawal keuangan, dia mengawal sistem, itu lebih tepat. Jadi kita bisa menggunakan Steven untuk mendeteksi ataupun menentukan di mana bagian-bagian orang itu. Atau ada orang misal kayak orang feeling, kan lebih banyak dia dengan perasaan, dengan penghargaan, dengan pujian. Sementara orang sensing dia nggak butuh itu, dia butuhnya penghargaannya apa? Duit, bonus. Nah, dikasih pujian ya kayaknya nggak ngaruh pujian itu. Tapi dikasih bonus dikit aja, dia langsung naik kinerjanya. Itu penting buat kita. Baik Bang, terima kasih banyak untuk hari ini. Siapa tahu kita bisa ikutan kelas Abang ya, next time ya, insya Allah ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode Lunar Academy berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.